adik-adik juga kenal, dan umumnya tanaman-tanaman hias yang diperjualbelikan, terutama kalau adik-adik melihatnya di Cipanas barangkali ya, atau mungkin nanti ada yang praktek lapang di beberapa perusahaan hortikultura begitu, itu juga mungkin akan mengetahui terkait dengan teknik dan grafting pada tanaman-tanaman hias maupun juga pada tanaman buah-buahan. Jadi grafting dan budding ini tentu saja sudah dikenal lama gitu ya adik-adik sekalian, di mana mereka bisa mengetahui hal ini karena mereka juga tentu saja mencoba-coba ya. Hasil percobaan mereka bahwa hasil grafting atau sambungan itu sendiri berhasil dengan baik begitu, dan kemudian mereka melakukan berbagai macam kajian-kajian untuk mengetahui bagaimana ataupun faktor-faktor apa yang mempengaruhinya dan cara atau metode yang terbaik untuk melakukan grafting maupun budding pada tanaman-tanaman yang tentu saja kalau kita lihat jenisnya sebetulnya sangat banyak. Mungkin di Indonesia belum begitu berkembang dengan baik ya teknik grafting dan budding ini. Tetapi di luar negeri di mana mereka mempunyai 4 musim, grafting dan budding ini merupakan sesuatu hal yang umum begitu dilakukan ya. Karena mereka juga punya taman-taman yang cukup representatif begitu untuk bisa mengembangkan kondisi yang baik di lingkungan masyarakatnya. Nah ini kelihatannya perkembangannya cukup baik kalau kita melihat, karena grafting dan budding tidak hanya juga dilakukan pada tanaman-tanaman yang sudah besar begitu, tetapi juga sekarang ini berkembang di mana grafting itu juga dilakukan pada kecambah misalkan ya, pada tanaman-tanaman cucurbitaceae itu mereka juga melakukan grafting dan budding. Kalau kita mungkin melihat beberapa informasi-informasi yang ada di YouTube misalkan, mereka mengembangkan untuk cucurbitaceae, apakah itu melon ataukah itu untuk ya tanaman yang lainnya, itu mereka melakukan grafting sejak awal sehingga ukuran buah maupun kualitas buah menjadi sangat baik begitu. Kemudian juga grafting ini juga tidak hanya di lapangan tetapi juga di dalam kultur in vitro untuk beberapa tanaman, terutama tanaman jeruk begitu, dilakukan micrografting. Jadi graftingnya sudah dikembangkan sejak di dalam kultur. Nah, kalau kita membaca berbagai macam jurnal-jurnal ataupun juga informasi terkait grafting dan budding, ini banyak dilakukan di luar, terutama pada tanaman-tanaman buah-buahan dan juga kacang-kacangan. Kita tahu bahwa di luar itu almond begitu ya, macadamia itu hal yang sangat banyak dikembangkan begitu. Mungkin di kita masih kacang-kacangannya justru malah lebih banyak ke kacang-kacangan yang sifatnya itu annual begitu ya. Kalau mereka pohon begitu. Nah ini yang barangkali juga kita belum berkembang dengan baik begitu. Nah ini biasanya mereka mengembangkan grafting dan budding ini pada tanaman buah dan juga pada kacang-kacangan ini, kacang pohon maksudnya, ini karena dengan cara stek itu mereka tidak bisa melakukan dengan baik begitu. Kemudian juga mereka melihat bahwa ternyata hasil grafting dan budding ini mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi begitu. Memang ini cukup mahal dalam arti bahwa pada biaya-biaya awal dalam hal ini karena kita harus menyediakan tetuanya tentu saja yang sudah jelas, sudah disertifikasi, kita juga harus menyiapkan bahan tanamannya begitu. Nah ini tentu saja sekarang metode-metode tersebut sudah lebih banyak, jadi adik-adik mungkin nanti bisa melihat barangkali ya, membaca juga, mempelajari juga bahwa teknik-teknik grafting maupun budding itu banyak macamnya.
tapi yang sering kita lakukan itu hanya ya 1, 2 saja begitu ya yang dilakukan, karena kita melihatnya dari segi kemudahan. Tapi barangkali dari segi keberhasilan untuk setiap tanaman di mana anatomi jaringan, di bagian batang itu mungkin juga berbeda. Nah, itu biasanya, akan kita mengarahkan metode apa yang terbaik dari grafting dan budding ini. Kita melihat juga bahwa mengapa orang sudah mulai melakukan, grafting dan budding tidak hanya pada tanaman buah-buahan, tetapi juga pada tanaman hias ya terutama, tanaman hias berkayu terutama, karena mereka melihat bahwa ternyata ada nilai ekonomis yang ditingkatkan dari situ begitu. Selain juga dari kualitas tanaman menjadi lebih menarik begitu ya, dari bentuknya, dari warnanya, jadi beragam begitu dari hasil yang, mereka lakukan, termasuk juga kalau pada tanaman apel misalkan grafting itu umum dilakukan kalau di luar, karena bisa memperpendek tajuk tanaman begitu, karena mereka menggunakan rootstock yang, bisa membuat bagian tajuk itu pertumbuhannya menjadi lebih lambat. Nah, ini juga, mengakibatkan dari segi kemudahan, para petani apel begitu, karena apel itu kalau dibiarkan dia tumbuh tanpa melalui grafting itu seperti pohon mangga begitu, sedangkan mereka menginginkan, panennya itu lebih mudah begitu dengan ya tinggi tidak lebih dari 3 meter misalkan. Biasanya sih hanya sampai 2,5 meter ya, karena, kalau terlalu tinggi akan menyulitkan. Nah, ini yang barangkali juga, pertimbangan untuk mengapa grafting itu juga, banyak dikembangkan di, luar negeri. Mungkin di kita, salah satu caranya karena kalau pada apel Malang misalkan, mereka menumbuhkannya dengan cara mereka membentuk ya, membentuk batang-batangnya itu dirundukkan begitu supaya muncul tunas-tunas baru yang nanti bisa, menghasilkan bunga begitu ya. Jadi, mereka tidak melakukan grafting kalau pada apel yang ada di Indonesia. Nah, apa itu grafting? Grafting itu menggabungkan ya, menggabungkan 2 bagian tanaman ya, kemudian, dengan metode yang tentu saja sudah kita kuasai, gabungan dari 2 bagian tanaman tersebut itu betul-betul akan menjadi, satu kesatuan, ya. Mereka bisa tumbuh dengan baik, ya, dan menjadi satu kesatuan sehingga itu menjadi tidak terlihat lagi itu asalnya dari 2 bagian yang, berbeda begitu. Nah, di dalam grafting ini juga ada 2 istilah yang perlu kita perhatikan, yaitu pertama itu sion, bukan sion nama orang. Sion atau batang bawah, batang atas, mohon maaf. Ini diletakkannya di bagian atas yang akan membentuk tajuk dari gabungan tersebut. Nah, ini juga, cara peletakannya bermacam-macam, bergantung dari metode yang kita gunakan. Kemudian juga, istilah lain di dalam grafting ini juga kita mengenal, yaitu yang disebut dengan rootstock. Root root karena akar ya. Jadi ini adalah bagian yang di bawah dari, gabungan tersebut. Nah, ini biasanya, akan membentuk, akar begitu ya. Nah, ini, kita kenal seperti ini. Jadi istilah pada grafting itu ada sion, ada rootstock, dan juga ada yang dikenal dengan, interstock. Nah, interstock itu berarti antara. Jadi antara sion dan, rootstock, nah itu ada inter. Jadi, kenapa itu dikembangkan? Ini ada beberapa tanaman yang ternyata kalau langsung disambungkan itu selalu gagal begitu. Nah, itu yang disebut dengan incompatibility atau incompatible. Nah, ini kenapa bisa terjadi hal yang seperti ini? Ya tentu saja ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah,
Interstok ini biasanya juga dikembangkan pada tanaman-tanaman berkayu begitu ya, bukan pada tanaman yang herbaceous karena tanaman berkayu tuh biasanya ada mengeluarkan senyawa-senyawa yang memang mungkin bisa berakibat misalkan matinya batang atas ataupun matinya batang bawah. Nah ini biasanya jarang dikembangkan pada tanaman hias. Nah, pekerjaan untuk membuat grafting dengan memanfaatkan interstok ini disebut sebagai double working. Nah, ini kenapa double working? Karena kita harus bekerjanya 2 kali. Jadi nanti rootstock-nya disambung dulu dengan interstock, kemudian setelah itu sudah bergabung dengan baik, tumbuh dengan baik, kemudian bagian interstock tersebut digabungkan dengan yang sionnya itu sendiri. Jadi ini disebut double working tuh yang seperti itu. Nah, ini adalah gambaran bagaimana interstock ini diletakkan begitu ya. Jadi kalau misalkan ini adalah rootstock-nya, kemudian ini adalah interstock-nya, dan bagian ke atas ini adalah sionnya. Biasanya ini kan tidak ada nih, tapi kalau misalkan ini tidak bisa langsung berhubungan dengan yang bagian rootstock-nya, misalkan padahal dia masih dalam satu family misalkan, yang memungkinkan untuk bisa digabungkan begitu, dan punya keunggulan yang cukup baik untuk batang atasnya misalkan. Nah itu mereka coba interstock tersebut menggunakan spesies yang dalam satu family juga yang digabungkan di situ. Nah, baru setelah itu mereka jadikan ini satu tanaman utuh. Nah, di dalam terminologinya sendiri, grafting ini sendiri adalah suatu seni. Mengapa disebut seni? Karena ternyata ya tidak hanya menggabungkan saja begitu, cara kita melakukannya, waktu kita melakukannya, kemudian juga metode di dalam grafting itu sendiri kan bermacam-macam. Nah ini merupakan sesuatu hal yang perlu kita pelajari begitu, tidak 1+1 sama dengan 2 begitu. Mengapa ini disebut seni? Karena tidak hanya jadi satu tanaman saja, kita bisa melakukan juga grafting tersebut dengan beberapa varietas dalam satu tanaman misalkan. Terakhir mungkin yang pernah adik-adik juga lihat begitu, bagaimana seorang profesor dia menanam tanaman apel di halaman kampus begitu. Kemudian dia mencari varietas-varietas dan spesies yang satu famili dengan apel, peach, plum, narcissus dan sebagainya, itu ditanam di semua cabang yang ada. Sehingga dari satu pohon apel tersebut, karena itu kompatibel dengan sangat baik begitu, mereka itu tidak ada masalah mereka menghasilkan dari satu pohon tersebut dengan sekitar 17 jenis ataupun ya 17 jenis dari familinya dari apel itu sendiri. Nah, tentu saja di dalam grafting ini tentu saja yang kita harapkan ini adalah gabungan yang kita buat ini tumbuhnya serasi gitu. Jadi batang atas dengan batang bawah itu tumbuhnya seimbang ya, tumbuhnya bareng, tidak batang bawah dulu berkembang, kemudian baru atas gitu, nanti kan jadi seperti apa ya, kayak uh, ada lekukan begitu, atau menjadi batang atasnya lebih besar sendiri, sedangkan batang bawahnya misalkan tetap kecil begitu. Nah, kita tidak berharap yang seperti itu. Jadi kita mencari menggabungkan tersebut supaya betul-betul menjadi satu tanaman yang utuh begitu sehingga disebut sebagai composite plant begitu. Nah, grafting yang seperti ini tentu saja harus kita coba misalkan pada jeruk ya. Jeruk itu kalau menginginkan yang memang semuanya adalah yang produksinya tinggi misalkan, mau tidak mau kita menggunakan yang batang atasnya tertentu kan. Nah, batang bawah yang biasanya dipergunakan itu kan jenisnya tertentu, kalau tidak Route Lemon, Japanese Citron misalkan. Itu yang lainnya kenapa nggak bisa dipergunakan karena yaitu pertumbuhan pada saat dia
digabungkan itu ternyata tidak baik, kemudian juga dari segi kualitas juga kurang baik begitu. Nah, ini yang kita harapkan di dalam grafting ini membentuk composite plant, betul-betul satu kesatuan yang utuh dari dua bagian yang kita tanam. Kemudian juga ada budding. Nah, budding juga termasuk grafting ya, di mana pada budding ini ukuran sionnya itu lebih kecil. Kalau grafting yang dimasukkan biasanya ukurannya sudah lebih besar begitu ya. Sedangkan pada budding ini ukurannya lebih kecil. Ya, ini biasanya hanya satu mata tunas saja begitu. Kemudian juga ada di dalam grafting dan budding ini ada terminologi yang kita sebut sebagai kalus, karena untuk bisa bergabung yang asalnya terpisah dari dua bagian yang kita gabungkan, itu untuk bisa bersatu dengan bagiannya yang lain, itu mereka akan membentuk kalus dulu. Kalus adalah massa sel dari bagian parenkim, kemudian berkembang di bagian luka terutama ya. Nah, ini yang biasanya terjadi. Nah, ini kecepatan pembentukan kalus dari hasil gabungan tersebut tentu saja bergantung kepada ya yang melakukan, bergantung kepada metodenya, bergantung kepada orangnya, keterampilannya di dalam melakukan grafting dan budding itu sendiri. Nah, pada sion, nah ini biasanya tadi sama pada grafting maupun pada budding, terminologi sion ini sudah dikenal begitu ya. Nah ini potongan dari tanaman tersebut ya tentu saja kecil ukurannya. Ini ditempelkan biasanya harus ada mata tunasnya. Karena kalau misalkan tidak ada mata tunasnya, karena itu nanti akan membentuk tajuk, ya untuk apa digabungkan begitu ya. Nah, ini karena ini kan bukan di tissue culture begitu. Nah, ini tentu saja di dalam terminologi ini sion bisa kita pergunakan bagian pucuknya kah ataukah bagian tadi mata tunasnya misalkan ya yang kita pergunakan. Kemudian ada rootstock ya, atau juga understock, ataupun juga kita sebut sebagai stock. Nah, ini adalah bagian bawah dari grafting. Nah, yang nantinya akan membentuk sistem perakaran. Kemudian ada interstock atau intermediate. Jadi interstock itu adalah intermediate stock ya. Nah, disebut juga intermediate stem karena memang di penyambung dua batang antuksion dan stok itu sendiri. Nah, ini yang disisipkan di antara sion dan rootstock. Nah, mengapa bisa seperti ini? Ya tadi saya sampaikan adanya inkompatibilitas kalau itu langsung antara sion dan rootstock. Nah, ini biasanya membantu ya pertumbuhan dari grafting itu sendiri. Kemudian juga di dalam grafting dan budding ini biasanya diharapkan itu akan membentuk atau membuat tajuk tanaman seperti yang kita inginkan, misalkan apakah itu tajuknya bulat, ataukah tajuknya segitiga, ataukah tajuknya melebar, misalkan. Nah, ini tanpa harus kita pangkas, misalkan. Nah, ini juga yang merupakan salah satu hasil yang bisa dikembangkan dari grafting ini sendiri. Termasuk juga dari grafting ini sendiri kita bisa melakukan yang namanya investigasi ya. Apakah memang ada penyakitnya atau tidak? Seandainya penyakit tersebut tidak terdeteksi begitu ya. Kadang-kadang ada yang bisa kita lihat seperti itu. Baru setelah digraftingkan dengan yang lain, baru tampak adanya gejala-gejala dari penyakit tersebut muncul. Kemudian juga tujuan dari grafting ini selain tadi membentuk tanaman sehingga tajuknya misalkan bentuknya yang kita inginkan, kita juga bisa mengontrol pertumbuhan. Nah, tujuannya mengontrol pertumbuhan ya misalkan supaya tidak terlalu tinggi misalkan.
tidak terlalu cepat begitu ya. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Tentu saja kita sudah mempelajari bagaimana tetua-tetua yang akan kita gabungkan tersebut sifatnya seperti apa. Nah, di dalam grafting dan budding juga ini melibatkan yang namanya vaskular kambium, jaringan pembuluh kambium ya. Nah, ini adalah jaringan antara xilem dan floem atau antara antara kayu ya dengan adanya kambium tersebut. Tujuannya apa ya kalau kita harus melakukan grafting itu sendiri? Ya supaya si kambium bagian rootstock dengan kambium bagian sion itu betul-betul secara mulus begitu, itu saling berinteraksi. Kemudian mereka melakukan pembelahan sel yang sinergis di situ, sehingga mereka membentuk kalus dan akhirnya bergabung membentuk satu kambium yang utuh begitu. Tidak terpisah antara bagian rootstock maupun yang bagian sionnya itu sendiri. Nah ini tentu saja untuk bisa melekatkan kambium yang rootstock dengan kambium yang sion, kita harus pandai-pandai memotongnya ya, karena bagian kambium tersebut sangat sensitif ya, terhadap cahaya, terhadap air, terhadap kelembaban begitu, terhadap suhu juga. Sehingga kalau kita salah-salah, malahan kambium salah satu bagian yang akan kita tempel itu rusak atau malahan tidak bisa terpakai begitu, itu akan menyebabkan kegagalan dari hasil grafting maupun budding. Nah, tentu saja ini yang kita harapkan supaya kedua kambium tersebut betul-betul dapat bersinergis, terikat menjadi satu sehingga nanti bisa membentuk kalus dan membentuk jaringan yang baru dan menghasilkan pertumbuhan. Nah, ini kalau pada tanaman berkayu, nah kambium ini adalah jaringan utama ya di dalam jaringan yang meristematik. Jadi termasuk jaringan yang meristematik dan ini yang akan mengatur tanaman tersebut melakukan pembelahan sel ke bagian pinggir. Sehingga kalau pada tanaman berkayu itu diameternya akan membesar begitu ya. Nah, itu karena kerja dari kambium itu sendiri. Jadi dia merupakan jaringan yang meristematik. Nah, tentu saja diharapkan bahwa jaringan ini juga harus kita tetap ada begitu pada saat grafting itu dilakukan sehingga yang namanya pembelahan sel, aliran hara ataupun juga aliran fotosintat yang melalui batang itu dari akar ke batang ataupun dari tajuk ke akar itu berjalan dengan baik begitu. Mengapa grafting dan budding dilakukan? Pertama, ya untuk melestarikan dari klon itu sendiri. Ada beberapa mungkin yang kita tahu tanaman-tanaman tersebut barangkali tidak bisa diperbanyak secara vegetatif ya. Tanaman berkayu kan nggak bisa, bukan tidak bisa, kalaupun bisa di-stek begitu, itu biasanya persentase hidupnya rendah begitu ya. Nah, sehingga kalau memang tidak bisa di-stek, kayak durian misalkan, itu kan sulit di-stek ya. Adik-adik mungkin ada yang mencoba apa durian atau mangga begitu. Di-steknya lebih sulit begitu. Daripada itu ya menyulitkan, nah ternyata dengan grafting dan budding untuk tanaman buah-buahan, nah ini bisa kita lestarikan. Ya, tanaman-tanaman berkayu juga saya rasa mungkin tanaman kehutanan nih yang barangkali kurang kita dengar ya kalau di Indonesia barangkali ya. Padahal sudah mulai banyak tanaman-tanaman hutan kita yang sudah mulai hilang begitu ya dari peredaran. Nah ini yang barangkali juga perlu dipertimbangkan. Jadi bisa melestarikan
mendapatkan klon yang tidak bisa diperbanyak menggunakan metode aseksual. Kemudian juga menginginkan adanya keuntungan tertentu dari batang bawah. Ada batang bawah yang memang mampu menyerap air dengan baik. Ada batang bawah yang tahan terhadap kekeringan. Ada batang bawah yang mampu menyerap unsur hara dengan lebih efisien. Ada batang bawah yang tahan terhadap penyakit yang tular tanah misalkan. Nah, seandainya itu kita peroleh dari satu spesies yang ada dalam satu famili dan famili yang lain ternyata juga ya istilahnya punya kelemahan terkait yang ada di situ, itu bisa menjadi salah satu dewa penolongnya. Sehingga itu dijadikan sebagai batang bawah, sedangkan tanaman-tanaman lain yang memang produksinya tinggi, tetapi dia tidak tahan dengan karakter-karakter yang ada di dalam tanah, itu menjadi sionnya begitu. Nah ini keuntungannya, termasuk juga yang pada apa namanya, pada apel tadi, itu yang terkenal sekali itu dengan maling 9. Ini maling bukan maling Indonesia ya, maling di sini adalah malus ya, dari malus ya. Jadi, mereka sudah mencoba beberapa, kajian begitu bahwa ternyata, maling 9 ini yang ternyata membawa sifat kerdil sebagai rootstock. Jadi eee, tanaman apelnya itu tumbuhnya tidak lebih dari 3 meter, ya. Dan ini memudahkan pada saat panen, sehingga kalau kita lihat begitu, panennya cukup dengan menjulurkan tangan saja begitu ya, dan mereka juga kembangkan tidak hanya pada apel, tapi juga pada pir misalkan, pada plum begitu ya, pada peach gitu, itu juga mereka mencoba untuk mengembangkan. Kalau adik-adik sering melihat National Geographic barangkali ya, bagaimana budidaya beberapa tanaman-tanaman buah di negara 4 musim ini, ya mereka itu pendek-pendek begitu ya, buah-buahnya itu sudah pada ngambil begitu. Nah ini yang barangkali juga perlu kita manfaatkan sehingga mangga-mangga kita nih tidak terlalu tinggi gitu ya, kayak di rumah saya tinggi sekali udah setinggi rumah saya begitu. Sehingga kalau mau dipanen gitu ya saya harus nyuruh orang, orang pun agak merikset kan harus tetap pakai galah begitu. Termasuk alpukat misalkan, kalau ada yang menemukan, oh ternyata ada alpukat yang bisa tuh tumbuhnya lambat, mungkin itu bisa sebagai batang bawah begitu. Nah ini barangkali adik-adik bisa mencari ya sumber daya plasma nutfah yang ada di daerahnya masing-masing yang memungkinkan nanti ya mengembangkan tanaman-tanaman ataupun metode-metode baru sehingga itu memudahkan bagi para petani yang lain. Nah, selain toleransi terhadap hal-hal yang tidak menguntungkan, mengontrol ukuran tanaman, juga ketahanan terhadap penyakit akar. Kemudian alasan lain adalah mendapatkan keuntungan dari double working yang adanya kita berikan, yaitu interstock itu sendiri. Nah, ini tentu saja supaya tidak terjadi inkompatibilitas begitu ya, karena mempunyai interstocknya ini punya karakteristik yang khusus begitu, misalkan dia tahan terhadap satu penyakit begitu, sehingga bagian tajuknya yang nanti akan disadap begitu, itu tidak akan kena penyakit gugur daun misalkan. Nah ini juga penting begitu ya, mengapa menggunakan cara yang seperti itu. Kemudian juga, nah ini yang contoh yang tadi, yang maling itu meningkatkan reproduksi. Nah ini adalah contoh yang dilakukan pada apel dengan menggunakan rootstock-nya maling 9. Nah ini buah-buahnya nih coba, ini kan pendek ya, pendek sekali jadi tinggal dipetik aja orang kalau mau sambil jalan gitu nggak usah naik-naik pohon begitu. Ini karena keunggulan dari maling 9 ini sebagai rootstock yang mengatur perkembangan tajuk tanaman, pertumbuhannya menjadi tidak besar tetapi ukuran buah apelnya tetap besar begitu ya. Nah ini barangkali perlu juga nih adik-adik mencari cara yang seperti ini. Tanaman-tanaman kita ini perlu dimodifikasi supaya tidak tumbuhnya terlalu tinggi ya.
memudahkan untuk kita dipanen, sehingga orang yang mungkin halamannya tidak terlalu luas juga kan tidak usah terlalu takut begitu untuk menanam tanaman buah selain di tabul lampot ya. Nah, alasan yang lain adalah mengubah kultivar. Jadi bagian tajuk tersebut misalkan kita punya pohon nih di rumah, pohon mangga begitu. Saya sudah bosan mangga saya itu nggak pernah saya panen, selalu dimakan oleh kelelawar. Kalau enggak, ya dimakan sama orang lain begitu ya, karena kan di pinggir jalan begitu. Nah, rasanya juga mungkin kalau boleh saya udah bosan juga misalkan makan itu mangga gedong ya. Jadi saya ingin coba ganti dengan misalkan, mangga yang lain begitu. Nah, kalau misalkan tanamnya sudah besar kan kalau saya nanam dari kecil lagi, itu tentu saja perlu waktu lama untuk bisa nanti berbuah begitu ya. Ya nunggu 4 tahun lah minimal begitu untuk nanti bisa berhasilkan buah. Nah, kita bisa melakukan top walking ini. Jadi mengubah bagian kultivar tanaman, bagian tajuknya ini, apakah itu karena sudah terlalu tua sehingga tidak produktif lagi, ataupun juga karena ingin supaya kita ingin jenis buahnya yang baru begitu, seperti misalkan yang terjadi di daerah Probolinggo, situ Bondo begitu ya, salah seorang pengusahanya itu menginginkan saya tidak ingin lagi menanam harum manis. Karena harum manis itu sudah banyak sekali orang menanam harum manis dia bilang. Jadi sekarang ada mangga yang warnanya ungu itu ya. Nah, itu maksudnya kulitnya ungu begitu. Itu yang mangga Erwin namanya ya. Nah, mangga itu yang ingin saya kembangkan. Jadi mereka melakukan top walking. Jadi mereka potong bagian tajuknya, kemudian mereka membuat menyisipkan kultivar baru sebagai sionnya. Ini sudah dilakukan kalau pada peach, plum, nektarin ya. Nah, ini sama nih satu keluarga apel ya. Nah, kemudian juga mendapatkan beberapa kultivar dalam satu pohon. Nah, ini contoh kalau misalkan jeruk nih, dulu pernah tuh beberapa tahun yang lalu di TV heboh, ini kenapa dalam satu pohon kok ada jeruknya, ada yang besar sekali, ada yang bulat gitu. Padahal itu hasil pekerjaan petani tersebut yang pintar memanfaatkan kondisi metode grafting ini. Sehingga dalam satu pohon itu ada beberapa jenis jeruk begitu ya. Atau juga mungkin yang begonia maaf, bougainville. Kalau adik-adik lihat di pinggir jalan sekarang Bogor sedang diperbaiki trotoarnya, jadi banyak yang tukang jualan bunga di situ tergeser, jadi nggak kelihatan bunga-bunganya. Itu satu pohon ada yang ungu, ada yang putih, ada yang orange gitu ya, ada magenta begitu. Nah, itu kan bagus, tapi ya dicarinya yang harus satu family tentu saja supaya dia kompatibel. Jadi mendapatkan beberapa kultivar dalam satu pohon. Dan juga yang lain adalah mempercepat masa reproduktif. Kalau misalkan itu berasal dari kita dapatkan dari seedling misalkan. Kita sudah punya seedling hasil breeding begitu, ya kita ingin tahu dia berbuah dulu kan, sudah begitu sudah dapat berbuah begitu, oh ketahuan ini bagusnya, nah ini yang akan kita kembangkan. Nah ini kita bisa kerjakan dengan mempercepat masa reproduktif dari hasil breeding tersebut. Memperbaiki bagian tanaman yang rusak. Nah, ini bisa dilakukan dengan menggunakan metode jembatan atau bridge ataupun juga in arching. Nah, ini yang terjadi di Bogor ya. Kalau adik-adik sering mendengar, wah terjadi pohon yang tumbang begitu, menimpa beberapa kendaraan begitu. Nah, ternyata kan di Bogor setelah dievaluasi oleh timnya Pak Hadi Susilo Arifin itu banyak lubang-lubang di dalam pohon-pohon besar tersebut. Padahal pohon tersebut sudah di pinggir jalan Pajajaran, begitu aja di pinggir jalan Ahmad Yani, begitu itu luar biasa. Banyaknya umurnya sudah lebih di atas 50 tahun begitu. Nah, kondisi yang seperti itu sebetulnya bisa dibantu dengan cara melakukan bridge grafting atau in arching grafting. Nah, ini yang barangkali orang-orang agronomi ini belum nih melakukan hal yang seperti ini, mungkin bisa dibantu ya
adik-adik sekalian, barangkali bikin PKM atau membuat suatu percobaan kecil bekerja sama dengan Pemda Bogor, misalkan bagaimana kita menolong begitu pohon-pohon tersebut supaya pertumbuhannya tetap baik walaupun sudah tua karena ada di dalamnya sudah mulai bolong-bolong. Nah, ini yang barangkali bisa dimanfaatkan. Kalau di luar negeri sudah menjadi sesuatu hal yang biasa karena dia ingin menyelamatkan pohon tersebut yang mungkin umurnya sudah ratusan tahun begitu ya. Kalau di kita mungkin malahan lebih baik ya udah tebang aja, itu kan dijual kayunya jauh lebih bagus begitu karena sudah tua begitu ya, harga jualnya menjadi lebih tinggi. Beda pandangannya. Barangkali kalian sebagai orang agronom bisa membantu ke situ. Kemudian mempelajari dan eliminasi penyakit virus. Ini ada prosedur indexing ya. Kan kalau yang namanya tanaman yang diperbanyak secara vegetatif itu seharusnya itu melakukan proses indexing untuk mengetahui apakah bibit yang akan kita jual itu bebas virus atau tidak, terutama untuk tanaman buah-buahan ataupun juga mungkin tanaman hias yang memang peka dengan infeksi virus tersebut. Nah, kadang kita melihat bahwa ada beberapa tanaman itu ternyata tidak terlihat gejala virusnya itu. Nah, ini bisa dilakukan pada tanaman ceri, pada tanaman peach, plum, dan aprikot ini, mereka ternyata melihat kalau ingin melihat adanya penyakit virus tersebut, itu bisa melakukan dengan cara grafting ini. Baru nanti akan kelihatan, oh ini ternyata ada penyakit ininya begitu. Kalau di sini penyakitnya adalah Sirafugian flowering cherry virus. Nah, kemudian juga yang lain adalah alasannya dilakukan grafting adalah studi perkembangan tanaman dan proses fisiologinya itu seperti apa begitu. Nah, ini misalkan kita ingin mengetahui apa itu promotor dan inhibitor sehingga akar adventif itu tidak terbentuk misalkan. Atau bagaimana akar adventif tersebut bisa terbentuk, apakah ada promotornya ataukah ada inhibitornya misalkan. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara grafting. Nah, tentu saja di graftingnya antara yang sudah diketahui senyawa-senyawa yang ada pada tanaman yang lain yang akan digraftingkan begitu, sehingga kita tahu oh ini ternyata senyawa ini menghambat, senyawa ini adalah merangsang begitu terbentuknya akar adventif. Termasuk juga bagaimana supaya percobangan misalkan, cabangannya supaya cepat terbentuk atau supaya lambat terbentuk, misalkan itu juga apakah memang dormansinya itu disebabkan oleh senyawa aba kah ataukah apa begitu ya. Nah, ini juga bisa dilakukan dengan melakukan grafting begitu. Nah, ini yang juga bisa dilakukan. Sebentar. Ya. Nah, ini adalah salah satu untuk melihat adanya tadi promotor dan inhibitor. Tanaman ini adalah tanaman cemara. Kalau dia tanamannya baik, nih seperti yang di belakangnya ini nih, ini tajuknya tinggi ke atas. Bagaimana supaya tanaman cemara tersebut dia daunnya itu terkulai begitu. Jadi ke bawah begitu ya. Nah, ini mereka ternyata membuat cara grafting seperti yang dilakukan seperti ini sehingga mereka mendapatkan bahwa ada bagian tertentu yang diambil dari tanaman tersebut yang menyebabkan tanaman cemara ini nggak pernah tinggi gitu. Sehingga kalau misalkan nanti adik-adik misalnya kalau ingin mengambil perbanyakan pada tanaman kopi menggunakan grafting, kan untuk batang atasnya ya untuk sionnya pada tanaman kopi kalau kita melakukan grafting itu nggak boleh cabang yang plagiotrof, tapi harus cabang yang ototrof. Karena kalau plagiotrof nanti si kopinya itu nggak akan pernah naik ke atas dan tidak akan menghasilkan cabang yang nanti akan menghasilkan bunga-bunga kopi yang menjadi buah kopi itu.
Nah, ini yang barangkali menjadi juga salah satu pertimbangan, termasuk kalau misalkan kita menginginkan ada lada tuh, kan lada itu ada lada perdu, ada lada yang rambat. Orang kan sekarang inginnya ya ladanya jangan naik-naik ke atas kan butuh rambatan yang terlalu tinggi, susah ngambilnya. Sehingga orang membuat lada perdu dengan cara melakukan yang seperti ini ya. Jadi ini mengatur, perkembangan tanaman. Nah, apa syarat penting kalau kita melakukan grafting? Pertama, batang bawah. Ini harus kompatibel dengan batang atas tentu saja ya. Nah, kemudian juga bagaimana kita mengetahui dia kompatibel dengan batang atas? Cari yang satu famili. Kalau satu spesies beda kultivar ya seperti itulah kira-kira itu lebih baik barangkali. Tapi misalkan tidak ada ya masih boleh satu famili. Jadi umumnya yang satu famili itu kekerabatannya satu genus malahan ya itu lebih baik begitu ya. Mudah untuk berhasil. Nah, kecuali ini oak, pohon oak ini sama apel itu sama rutase dia. Tapi dia inkompatibel ya. Jadi ya kalau terlalu jauh memang bisa menyebabkan dia tidak bisa disambungkan. Kemudian juga kambiumnya ya, jaringan pembuluh kambium ini antara batang bawah dan batang atas ini harus dalam kondisi kompatibel dan mantap. Jadi pada saat kalian nanti mungkin menempelkannya begitu, nah harus betul-betul kalian yakin bahwa kambium batang atas dan kambium batang bawah itu saling kayak gini nih. Nah, ini saling saling menempel, tidak boleh begini. Tidak akan jadi begitu sambungannya. Nah, itu yang perlu diperhatikan jadi pada saat bekerja. Kemudian juga kalau kita hendak melakukan grafting atau budding, ini pada kondisi pertumbuhan bagian atas itu masanya sedang tumbuh begitu ya, tetapi tunasnya dorman. Jangan dia sudah mulai pada melentis tunas-tunas baru. Itu tidak baik begitu. Mengapa? Karena dia akan terjadi persaingan. Ya, pada saat dia harus healing dengan pembentukan kambium yang jadi satu gabungan itu, dia juga harus menjaga ketegaran daunnya karena dia sedang mau flush misalkan. Itu tidak baik. Jadi dia sedang tumbuh dalam arti dia fase pertumbuhannya baik, tetapi dalam kondisi mata tunasnya dorman. Kemudian juga pada saat kita melakukan grafting, nah ini harus kita harus kita balut ya, harus kita tutup bagian sambungan tersebut. Apakah itu dengan plastik, apakah dengan wrap ya, apakah dengan isolasi ya. Nah, itu tujuannya apa? Supaya bagian sambungan tersebut tidak mengering. Kemudian juga yang lain adalah pemeliharaan yang intensif selama proses penyembuhan dari gabungan tersebut. Nah, ini tentu saja perlu diperhatikan oleh kita semua pada saat kita hendak melakukan grafting ini sendiri. Nah, bagaimana dengan budding? Nah, ini kita menggunakan mata tunas, maka disebut sebagai budding. Bud ya, dari asal kata bud, budding. Nah, ini ada metode yang dipergunakan, bisa patch budding, bisa tag budding, ataupun bisa menggunakan chip budding. Ya. Nah, ini barangkali, nah seperti ini nih. Ini sionnya nih ya, ini mata tunasnya nih satu. Nah, kemudian ini kita buat yang bagian rootstocknya ya, nih bagian rootstocknya. Kemudian bagian yang dilukai dari rootstock ini juga ukurannya harus sama nih dengan yang mata tunas yang akan kita tempelkan di sini. Jadi ini sudah disesuaikan dengan dan kita akan tempelkan di situ. Oke, ini cara-caranya kalau menggunakan T-budding ya adik-adik. Jadi ini batangnya, kemudian kita buat huruf T ya. Nah, huruf T di bagian batang.
sampai mengenai bagian kulit, bagian kayu, ya, tek gitu kerasa begitu kan kalau dia tanamannya berkayu. Kemudian step kedua, kita menyiapkan batang atasnya, kita ambil, ini mata tunasnya satu dari batang atasnya. Kemudian ini mata tunas ini kan harus bisa dimasukkan nih, di jendelanya dibuka, kemudian disisipkan bagian yang mata tunas ini, kemudian ini diikat ya supaya air tidak masuk dari luar, kemudian juga supaya tidak terkena air begitu ya. Sehingga ikatannya kambium dari batang atas dengan kambium dari batang bawah betul-betul saling menempel. Ini untuk teh bading. Apa yang mempengaruhi keberhasilan gabungan tersebut? Ini adanya inkompatibilitas, kemudian juga tergantung dari spesies tanamannya, ya. Kemudian metode yang kita gunakan, tipenya itu sendiri, misalkan ada yang susah di grafting begitu, ada yang susah di budding begitu. Nah, kemudian juga kalau gimnosperme ini sudah menjadi hal umum yang sudah diketahui, ini mudah untuk di grafting. Sedangkan yang angiosperme itu lebih mudah kalau di budding. Ini yang juga menjadi perhatian buat adik-adik pada saat adik-adik hendak melakukan grafting maupun budding, dia masuk apa, gimnosperme ataukah dia angiosperme begitu. Kalau angiosperme mah mau di budding mau di grafting juga mudah begitu ya. Kemudian kondisi lingkungan ya, perhatikan ya adik-adik, tadi saya sampaikan suhu, kelembaban dan seterusnya. Nah, bagaimana aktivitas pertumbuhan rootstock ini? Nah, pada teh bark ini menggunakan kayu ya. Teh dan bark grafting ini perlu menggunakan kulitnya itu kulitnya harus bisa menempel dengan baik. Ini biasanya kambiumnya ini akan aktif membelah. Kemudian juga hal yang lain adalah kontaminasi virus hama dan penyakit. Ini bisa saja terjadi adanya nekrosis ya pada gabungan grafting pada apel contohnya ini karena adanya tomato ring spot virus ini yang ditularkan ke rootstock ya, dari rootstock kemudian langsung ke bagian gabungannya itu sendiri. Jadi ini sangat bergantung jenis tanamannya apa, sorry ini gelap. Oke. Kemudian juga zat pengatur tumbuh. Nah, ini penggunaan auksin misalkan IBA ataupun NAA. Nah, ini bisa meningkatkan keberhasilan. Contohnya pada Sion picea ini, pada patch budding, pada tanaman walnut. Kemudian kalau menggunakan tiba, ini auksin ya, ini menghambat penyambungan. Kemudian juga metode menginduksi mata tunasnya pada setelah grafting. Nah, ini biasanya kalau budding misalkan, ini mata tunasnya nggak cepat tumbuh begitu. Nah, ini bisa juga di metode yang tertentu ini bisa menggunakan topping maupun crippling ya pada tanaman-tanaman tersebut. Kemudian pembatasan. Nah, ini tadi sudah disampaikan sebetulnya bahwa tanaman yang berkerabat dekat peluangnya besar begitu membentuk hasil grafting yang baik. Ini kalau graftingnya dalam klon, misalkan kentang gitu ya, kan klonnya banyak, ada Atlantik, ada Desiree, ada Russet Burbank, ada Katahdin, dan sebagainya. Ini mudah bisa digabungkan dengan baik. Kalau misalkan antar klon dalam spesies, nah ini juga tentu saja pada tanaman buah terutama biasanya ya masih dapat digabungkan begitu, masih dalam spesies, walaupun klonnya berbeda. Kemudian antar spesies dalam genus. Nah ini bisa dilakukan contohnya pada jenis-jenis almond, apricot ya, European plum, Japanese plum dan peach. Ya, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi dia masih dalam genus sehingga apel dan teman-temannya ini bisa dalam satu pohon
nanti buahnya cabang mana menghasilkan apa begitu. Nah, ini belum ada yang nyoba nih, mungkin adik-adik bisa mencoba pada tanaman mangga kita barangkali ya, kan mangga kita banyak tuh macamnya. Nah, mana tahu tuh mana yang bisa dilakukan, sehingga satu pohon tidak hanya jenisnya aromani saja, tapi ada yang lain-lain ya, begitu ya. Nah, ini barangkali juga menjadi pekerjaan yang mengasihkan begitu ya, untuk bisa dicoba begitu. Iseng-iseng berhadiah gitu adik-adik, kalian kan udah semester 6 ya. Kemudian antar genera dalam satu family ini pada Trifoliata, citrus ya. Ini sebagai rootstock, tapi dia akan menyebabkan kerdil tanaman tersebut. Nah, kemudian juga untuk yang Pyrus communis dan Pirifolia ini juga bisa dilakukan pada jenis yang lain. Nah, inkompatibilitas itu sendiri bagaimana? Nah, ini tadi kan disampaikan bahwa kambium dari bagian yang satu dengan kambium yang bagian yang berikutnya dari sion dan stok itu harus betul-betul melekat satu sama lain, membentuk satu gabungan yang nanti akan menjadi tanaman yang utuh begitu ya. Jadi komposit plant itu menjadi tanaman yang utuh. Nah, tetapi tidak semua bisa terjadi yang seperti ini. Kadang ada yang namanya inkompatibilitas. Berarti kalau inkompatibilitas, ketidakmampuan ya untuk bergabung menjadi satu. Nah, ini bisa terjadi karena dia itu gagal membentuk gabungan dan persentasenya cukup tinggi begitu. Misalkan adik-adik mencoba dengan berbagai macam faktor-faktor yang suhunya sudah kita jaga, kelembabannya sudah kita jaga, orang yang bekerjanya sudah betul-betul terampil. Kita mencoba pada tanaman tersebut, ternyata persentase ketidakberhasilannya tinggi. Apakah biasanya yang terjadi adalah yang lebih kelihatan batang atasnya itu mengering misalkan, rontok semua misalkan. Ya kalau di awal-awal bisa terjadi seperti itu. Atau misalkan sudah terbentuk kemudian tiba-tiba menjendol gitu di bagian gabungannya tersebut. Sehingga tiba-tiba patah begitu setelah dia berumur 2 tahun misalkan 1 tahun begitu. Nah, itu adalah inkompatibel. Jadi persentasenya tinggi. Tadi sebutkan penguningan daun, gugur, pertumbuhan pucuknya menjadi cepat mati, kemudian juga bisa saja menjadi tanamannya mudah sakit misalkan, jadi mengeriting misalkan daunnya begitu, mudah terserang misalkan dengan hama begitu. Kemudian juga kematian yang lebih awal, ya biasanya kan 2 minggu baru kelihatan. Nah, ini mungkin baru ditempel beberapa hari saja sudah mati semua begitu ya. Nah, ini juga bisa menunjukkan bahwa itu adalah merupakan gejala inkompatibilitas. Kemudian apabila kita menemukannya setelah tanaman tersebut tumbuh, sudah bergabung begitu, udah kita buka tuh si silnya itu ya, udah besar begitu. Terus ternyata yang laju pertumbuhan batang atas dan batang bawahnya nggak sama gitu. Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk inkompatibilitas. Kemudian juga perbedaan waktu pertumbuhan vegetatif. Ada yang misalkan awal musim hujan sudah langsung menghasilkan daun yang lebat begitu. Ternyata yang bagian tajuk, bagian nanti pertengahan dari musim hujan begitu baru menunjukkan pertumbuhan vegetatif yang sangat cepat begitu. Nah, ini kan akan mengakibatkan hasil fotosintat ya yang diperlukan oleh si bagian batang bawah juga menjadi terhambat begitu atau sebaliknya. Kemudian pertumbuhannya berlebih, apakah itu di atas ataupun di bawah dari hasil gabungan itu sendiri. Kemudian rootstocknya itu berumpun, jadi tunas samping dari rootstock itu meskipun dia tumbuh misalkan sudah menjadi satu tanaman begitu, ternyata dari bagian batang bawah itu keluar tunas-tunas baru yang cukup banyak. Nah, ini juga merupakan salah satu gejala inkompatibilitas ya, sehingga disebutnya rootstock itu berumpun. Kemudian graftingnya patah pada bagian gabungannya. Ya, ini bukan karena misalkan karena pengaruh angin, hujan begitu atau ada orang yang tiba-tiba manjat-manjat membuat
cabang yang disambungnya itu patah, bukan, tapi dia tiba-tiba patah sendiri pada sambungan yang sudah ada. Nah, ini juga merupakan inkompatibilitas. Nah, ini adalah salah satu bentuk inkompatibilitas ya. Ini pada mati itu tunas-tunasnya itu. Ya, ini yang barangkali juga gejala yang tidak diinginkan ya. Nah, ini yang pertumbuhan atas dan pertumbuhan bawahnya tidak sama begitu ya. Nah, ini yang juga gejala dan ini kelihatan setelah dia tuh besar begitu. Setelah dia umurnya ya udah tua begitu ya. Nah, ini yang disebut dengan tadi merumpun. Jadi tunas-tunas ini ya, tunas baru dari bagian root shock-nya itu tumbuh sehingga dia merumpun begitu. Atau ini. Jadi dia patah pas di bagian sambungannya. Ternyata yang terjadi adalah adanya pertumbuhan yang tidak normal di bagian rootstock-nya ini, kulitnya ini, kulit bagian dalamnya ini perkembangan kambiumnya lebih cepat dibandingkan yang bagian atasnya. Sedangkan yang ini dia di bawah sambungan, ini adalah sambungannya, ini malahan menjadi pecah begitu ya. Termasuk ini sudah terjadi gabungan ya, dengan mulus terjadi gabungan, tapi ternyata ini menyebabkan pertumbuhan di bagian sambungan ini lebih terlalu cepat sehingga kulit kayunya ini mudah mengelupas. Nah, ini hal-hal yang seperti ini disebut juga sebagai inkompatibilitas. Nah, ini merupakan salah satu bentuk. Ini kita ambil dari luar semua ya, karena memang grafting dan budding banyak dilakukan di luar ya. Mungkin kalian dengan cara seperti ini merupakan peluang ya untuk mengembangkan diri, menghasilkan sesuatu terkait grafting dan budding pada tanaman-taman yang ada di Indonesia begitu. Nah, ini juga termasuk salah satu bentuk bagaimana hasil sambungan ini menjadi abnormal begitu ya. Ini hasil sambungannya ini. Jadi ini bagian atas dengan bagian bawah, termasuk ini juga demikian. Jadi tidak bersatu membentuk grafting yang mulus begitu ya. Ini adalah juga inkompatibilitas. Nah, bagaimana dengan polaritasnya? Jadi kalau mau ngegrafting itu harus tahu atas bawah begitu. Makanya jangan digundulin langsung daunnya, kecuali kalau kalian udah pinter begitu menentukan posisi daun itu di sebelah mana gitu ya, ngarahnya kemana, oh itu bagian atas, oh itu bagian distal end dari sion, oh ini adalah bagian proksimal end dari sion begitu, oh ini ya bagian apa namanya distal end dari stalk misalkan. Jadi bagian atas dan bawah yang nanti akan disambungkan itu harus betul begitu ya. Karena kalau tidak, kan yang namanya fotosintat itu mengalirnya sudah jelas ya. Polaritas dari senyawa-senyawa yang dikirimkan dari xilem dan floem itu kan, apakah itu kalau misalkan dari bagian kayu, itu kan dari bagian bawah tuh, dari akar yang air diserap, hara diserap, masuk ke pembuluh kayu, ke seluruh tajuk. Kalau misalkan dari hasil fotosintesis itu kan ke bagian apa namanya kambiumnya. Nah itu yang barangkali perlu diperhatikan. Jadi ada polaritas di dalam grafting itu sendiri. Apalagi kalau misalkan kalau adik-adik melihat tanaman bougainville tuh, daunnya kan sudah pada rontok-rontok dan dia agak melingkar begitu si daunnya, petiolnya itu. Sehingga seolah-olah itu tuh bukan titik tumbuhnya dari bukunya tersebut. Nah, itu harus diperhatikan polaritas dari grafting ini. Nah, ini proximal end dari bagian akar atau bagian pucuk ini terdekat dari perpindahan batang atas ya. Kemudian distal end dari akar atau batang ini yang paling dekat dengan ujung akar ataupun ujung pucuk ya. Kemudian ada nurse rooting grafting. Jadi ini untuk sistem grafting pada kondisi apabila hasil grafting yang awal itu ternyata susah berakarnya, akar adventifnya nggak mau keluar gitu. Nah ini bisa membantu nurse root grafting ini. Nah ini adalah penjelasan
apa yang disebut distal, istilah maksudnya di sini. Istilah distal end sion itu apa? Jadi ini bagian yang paling atas dari bagian sion yang berkaitan dengan tajuk. Bagian ujung dari sion yang menempel dengan bagian rootstock itu disebut dengan proximal end of sion. Sedangkan bagian ini, bagian yang akan ditempeli dari rootstock ini disebut sebagai distal end stock. Karena mengapa yang disebut distal end stock? Karena ini nanti ke bawah, nah ini adalah bagian akar yang akan berkembang terus. Nah, kalau misalkan ini bagian akarnya gimana nih? Yang kita ambil ini kan kalau bagian tajuk ya, ada distal end sion, ada proximal end sion. Jadi kemudian ada distal end stock. Nah, kalau itu kita ambil untuk yang kita graftingnya adalah bagian akar, nah ini ada yang ke bagian ujung akar kan, disebutnya ini adalah distal end. Sedangkan yang bagian menuju batangnya disebut sebagai proximal end. Ini salah satu bentukannya seperti apa. Nah, ini distal end of sionnya, sedangkan ini adalah proximal end of sionnya, sedangkan yang ini adalah proximal end dari rootstocknya. Halo, aduh maaf,